Session, the story never been told. Seger dia nih. Selamat pagi. Selamat morning in the Selamat pagi karena hari ini kita syuting di Sidolig. Ya, Sidolig. Sidolig ya, belum dibaca Sidolig ya. Sidolig. Ini salah satu Ikon juga ya. Ikon di Kota Bandung. Terus stadion yang bersejarah sebenarnya buat Kota Bandung khususnya. Ya. Stadion emang di sini ada klub sepak bola ya, Persib dan Ya. Terus mungkin ini kan berhubung kita masih di Bandung nih, kita nanti kalau kita ke kota-kota lain kita akan mengunjungi juga stadion-stadion yang bersejarah di kota-kota lain. Bersejarah di Kota Bandung ya. Cuman kita baca sejarah dulu. Boleh. Sedikit lah ya. Nah, Stadion Sidolig konon dibangun pada tahun 1903 yang diinisiasi oleh orang Belanda bernama Frans Sidolig. Oh, namanya teh emang Frans Sidolig. Sidule. Kalau orang Sunda mah Sidule ya. Sidolig. Pada mulanya Stadion Sidolig menjadi home base bagi BON, Persatuan Sepak Bola Bentukan Belanda. Betul. Football BON Bandung and Omstreken PBBO. Nah, itu jadi memang made in Belanda ini Made in dulu. Belanda ya. Buatan si Frans Sidolig nih. Frans Sidolig. ya. Frans Sidolig, Sidule. Nah, buat kayaknya si stadion ini sebenarnya kepemilikannya tuh jadi ujung-ujungnya ke pemerintah juga ya. Ya, katanya dikelola oleh Dispora. Pada Tadi ngobrol dikelola sama Pak Dana. Padahal kan sebenarnya buat peruntukannya emang buat sepak bola ya, buat klub sepak bola ya dari dulunya dari Bon Nganjuk. Bon zaman dulu Bon Nganjuk. Tapi ini kan tempat untuk diselenggarakan Piala Dunia usia 19 yang nggak jadi, tapi latihan lah. Pantesan agak ya pangling ya. Ya, agak lumayan lah bangunan. Agak pangling stadionnya. Pangling itu saya kan dulu jukutnya kan coklat. Ya, agak jeblok. Coklat lah. Jukutnya tuh emang jukut Indonesia kan coklatnya. Tapi kita kedatangan teman ngobrol nih ya. Buat yang sekarang nih dari teman ngobrol. Kang Egi ya. Egi. Mas Egi. Itu Mas Egi itu dari dia punya band juga. Punya band juga. Drummer sejuta band istilahnya. Oh, enggak. Asli. Pemain cadangan. Camat. Jadi kita pada episode kali ini kita kan si Prung ini lagi ada sebuah kerjasama lah dengan Top Boys lah ya bisa disebut dari Nottingham Forest Executive Crew. Jadi rencana si Prung ini akan menerjemahkan buku dan ya Kang Egi ini sebagai yang menerjemahkan buku. Jadi buat nanti nih ada stepnya buat launching kan? Buat launching. Jadi kisi-kisi dulu lah. Kisi-kisi langit mulai berjatuhan tanya. Jadi sebenarnya autobiografi atau buat yang ini sebenarnya masuknya ke si buku yang autobiografi ya? Iya. Yang di publish sama si Prung ya? Iya, yang ditulis sama si Prung. Sebelumnya dia rilis juga ya. Ya, rilis. Di Inggris sana. Di Inggris sana ya, karena tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya. Jadi dulu perkenalan nih bagaimana si cerita sedikit bagaimana si Prung akhirnya sampai bisa ke si Butsi, karena kan dulu kita Butsi. Namanya tuh Gary Butsi Clark. Kalau dipanggilnya Pak Butsi lah Butsi dia. Ya? Jadi memang sebelumnya kita itu lihat kayaknya aja malas santai atau ini lagi Butsi apa itu? Jadi sebut perahunya tukang perahu kan mungkin. Jadi si awal dulu kan kita lihat ada 9 penjahat sepak bola di Inggris lah di Daily Mail lah. The Notorious ya di Daily Mail UK, dan mulai beli mereka sebagai 9 orang penjahat sepak bola di Inggris. Nah, kita coba kan ini gimana nih cara masuk ke 9 orang ini. Akhirnya ya ada beberapa teman yang di Inggris sana juga akhirnya memberikan link lah. Yang pertama karena itu Riaskan, memang dia kan sangat welcome ke Asia, apalagi ke Asia karena mungkin dia dari Asia kan, supporter Top Boys dari Leicester kan, Leicester City, keturunan Pakistan. Akhirnya kita interview dia, dan setelah interview dia memberikan link juga teman-teman yang rekomendasi. Salah satunya ada Julubas, Carlton Leeds, Julubas dari Birmingham dari Zulu Warriors, terus Carlton Leeds dari ICF, dan
nyampelah ke si Butsi. Butsi. Sebelumnya juga headhunter tuh si Jason Marin, cuman belum dapat balasan untuk beberapa pertanyaan yang kita interview, belum balas dia. Akhirnya ke si Butsi, dan si Butsi itu saya kira gimana ya orang-orang luar tuh ya. Maksudnya dengan apa ya, track record mereka yang penjahat lah ya, penjahat ya, kan bisa apa sih? preman lah. Kita ngelihatnya tuh kayak kan belum pernah ngobrol, belum pernah berdekatan atau ngelihat langsung, jadi kayak mungkin beberapa kayak film atau dokumenter gitu kan yang dianya lebih anjir emang ngeri gitu. Ya brutal banget karena dia juga kan maksudnya ada di Real Football Factory ketika si Danny Dyer ke Nottingham, dan dia yang maksudnya yang diwawancara, dan tapi yang dirasain tuh ketika ketemu, maksudnya bukan ketemu, ngobrol sama dia bener-bener yang hangat, yang welcome banget gitu, yang nggak dia sebagai, kalau mungkin di sini kan jadi ormas mungkin ayah ketika ormas jadi takut kehilangan follower, dan kehilangan follower si Top Boys itu kan, tapi dia tuh nggak, dengan sambutan yang enak gitu, yang baik-baik. Terus ya kita interview, dan dia tuh sedikit banyak cerita banget lah tentang siapa dia gitu. Terus sampai kemarin yang di Wembley yang Euro dia kasih kabar bahwa kondisi di Inggris seperti apa, saya berangkat sama anak-anak saya, dan ya sesuatu yang luar biasa lah gitu. Akhirnya dipertemukan sama si Butsi, si yang mungkin yang saya tanyain misalnya kan dan saya ini jadi tanya jawab gitu. Saya orang cuma jadi tanya jawab gitu. Enggak, yang penasaran nih. Si Prung tuh kan mau ngerilis buku. Bukunya tuh buku apakah autobiografi misalkan yang mungkin yang bentar lagi keluar tuh yang si Gary Butsi Clark ya. Yang dari si Nottingham Forest ya. Nah, itu buat dibikin buku buat rilisan fisik kan istilahnya buku. Buat rilisan fisik, terus ceritanya apakah autobiografi atau pengalaman atau apa ya? Itu ya yang itu mungkin ya Kang Egi, kalau saya kan maksudnya dibalik ya. Melobi kan, kalau saya kan maksudnya ternyata ketika proses cuma tanya jawab aja. Iya, jawab awal terus ternyata dia punya buku. Nah, Mamat langsung, gimana kalau kita ya cobalah untuk menerjemahkan buku dia, karena memang di Inggris juga kan sold out lah dan nggak dirilis lagi gitu. Nggak dirilis lagi, cuman buat yang nanti nextnya tuh yang buat nanti nih. Iya, buat itu nanti dirilis di Indonesia, khusus di Indonesia dengan bahasa Indonesia gitu. Dan sudah di yang Siprung buat nge-publishnya buat di sini gitu. Ya gitu, dan menarik, berbagi royalti lah ya, buat edukasi juga lah buat teman-teman ya, bagaimana memang kita sebelumnya kan dapat informasi dari internet, dari YouTube, visual. Nah, ini kan langsung dari orang yang ada di scene tahun 80-nya lah, dari orang awalnya lah gitu, orang-orang awal. Ya mungkin dari tahun-tahun sekarang ketika media yang media sosial atau semuanya dengan internet gampang gitu kan. Apakah ngebikin rilisan yang fisik itu jadi ada kita bikin aja gitu. Buat hanya rilisan fisik gitu kan, ya kayak buku gitu. Kan sekarang banyak sih download atau apa gitu kan, tinggal copy paste atau translate ya, ebook gitu kan, kayak gitu. Nah, itu maksudnya teh apa ya sih? Atau apakah itu hanya passion gitu ya, buat ini ngerilis pengen ngerilis gitu. Kan kalau yang lain kan mungkin ada band atau ada apa gitu kan, ada sosok buat hanya merchandise-nya aja gitu kan. Ini kan hanya rilisannya mungkin ya karya mungkin ya, autobiografi juga kan sebenarnya karya dia, apakah dia good or bad gitu kan. Ya itu ngerilis itu passion aja gitu kan buat dari si Prungnya juga gitu. Ya memang itu juga passion juga ya, makanya ada kesamaan visi juga sama si Butsi kan, ingin memperkenalkan lebih jauh tentang sisi football casuals ini ke Indonesia lah ya, ke Indonesia. Dari sisi negatif positifnya. Iya, jadi dibruk-brakin negatif positif itu malah nyambung. Tapi yang itu tuh kenapa kita milih Butsi ya, karena memang pertama dari attitude sih ya, dari attitude orangnya lah, yang memang sekali lagi memang dia orang yang welcome banget lah pokoknya. Yang warm aja. Dan panas. Dan yang enggak ya nggak lihat, takutnya kan kalau dari Inggris lihat Asia agak sensitif, dia mah enggak gitu. Enak-enak aja, dan ya udahlah. Dan dia juga senang ketika kita tawarin gimana kalau kerja sama gini-gini. Oke. Ya gimana sistem ya kerjasamanya bla bla bla, ya nggak sulit juga sih untuk nego-nego juga lah. Misalkan gitu. Seiring zaman gitu kan yang udah
edan teknologi semuanya bisa Diakses lah ya. diakses dengan cepat gitu kan. Nah. Terus dari Prung sendiri bikin rilisan gitu kan, rilisan yang fisik berbentuk buku gitu. Iya. Nothing tulus ya. Ya, nothing tulus Nothing aja tulus. ini Jadi mah. terjadi gitu, nothing tulus tidak pernah jadi gitu. Tertulus Ya gitu. kan tujuannya mah edukasi aja. Ya, edukasi aja lah Ya, buat ya, teman-teman. ya mungkin kan masih banyak gitu kan ya mungkin teman-teman yang di rumah juga yang pengen baca gitu bukunya kan. Dulu kan sempat ada buku-buku kayak The Casual atau apa gitu kan ya. Tapi bahasanya Kan bahasa bahasa Inggris terus Iya. nggak punya duit ya udah fotokopi gitu Ya, kan ya. ya, Padahal ya. nggak punya duit tahun 2012 sampai 2000 dari 2009, 2010, 2012 gitu kan fotokopi gitu kan. Ya. Tapi fotokopi juga pakai duit. Ya pakai duit maksudnya. Maksudnya fotokopi pakai duit terus fotokopi berwarna lagian kan terus dijual lagi gitu kan ya sebenarnya apa dari dulu kan emang mungkin sistem kayak kita ngorder buku gitu emang agak sulit terus ya lumayan lah kalau di kayak pengiriman dari luar ke sini kan emang edan gitu. Jadi misalnya buku cuman harga beberapa pound sterling gitu. Iya. Ongkirnya gitu kan yang tinggi. 20 kali lipat pound sterling gitu. Ya itu emang sih banyak gitu kan cuman ya apakah yang sekarang tuh buku ada buat ngembaliin lagi ya minatnya. Ya. Dan memang permintaannya katanya masih banyak di Inggris sana, cuman dia nggak mau produksi lagi, udah cukup katanya. Dan ketika ya menawarkan dia interest karena ya udah ini untuk pasar, mudah-mudahan bisa jadi masuk pasar Asia lah dia. Misalnya ini sesuatu yang baru sebenarnya. Sesuatu yang baru dan yang ya, maksudnya ya emang keren gitu ya. Masih ketika si Prung gitu bikin mentranslatekan si bukunya si Butsi gitu, terus dia buat untuk disebarkan di Indonesia gitu kan. Ya itu emang keren sih sebenarnya kan. Yang inilah nanti mudah-mudahan kita juga bisa launching dengan si Butsinya ke sini gitu. Ya. Atau kita ke sana lah ya. Ya, mudah-mudahan nanti kan bisa tidur di sana. Ya, harusnya kan nanti kan ini Mamat terbaik kan. Nih, sekarang kita ngobrolin isi buku lah sedikit lah ya, karena ada Kang Egy ya yang translator ya. Jadi sebenarnya ada lebih khatam ya. Kan Egy ini orang yang di luar scene football casual ya. Ketika menerjemahkan ada perasaan wajir, kaget nggak dengan sosok yang sedikit mungkin? Ada orang yang kayak gini gitu. Kayak gini kaget nggak? Sebenarnya kalau dibaca Butsinya kaget sih, karena sebenarnya Butsinya pendiam. Cuman banyak masalah kalau di dalam bukunya seperti itu sih. Kalau disebut kaget atau enggak translatingnya, kaget nggak kaget sih. Oh, kaget ya. Yang kagetnya karena banyak bahasa baru, banyak pengetahuan baru juga. Oh dari iya. Itu berarti Inggrisnya dan bahasa Inggrisnya gitu kan bahasa. Ya, dan bahasa Inggrisnya itu British slang. British slang. Berarti British slang. I hate you but I love you. Ada. Goblok Virus dong. Salah ya tanya. Masih kan tapi ya. British slang terus kalau biasanya kan kita gitu kalau nonton film biasa gitu paling American slang lebih ini lah. Familiar lah ya. Lebih familiar, tapi kalau British slang agak pusing sih itu. Agak pusing ya. Dan kebayang itu British slang ya. Dari bacaan dari tulisan gitu ya. Dari tulisan kan. Kebayang kalau ngomong gitu. Kan mah gak cepet kan ngomongnya. Cepat terus setiap daerah pasti ada beda-beda aksen. Oh, beda-beda ya. Jadi kan itu mah kan dia. Agak leong. Tapi secara personal ya tanggapan Egy ketika menerjemahkan buku itu ya, si Butsi ini sosok pendiam yang disebut kerasnya itu seperti apa sih dia tuh? Sebenarnya kayak kalau orang Sunda bilangnya cicing-cicing ngeliat. Oh, dia tuh standar berarti ya, standar sebenarnya kebanyakan orang gitu. Cuman emang kalau mungkin bisa disebut bandel, udah bandel dari kecil dia. Oh, dia tuh. Karena udah masuk penjara juga dari kecil, dari umur belasan dia udah masuk penjara. Bukan karena sepak bola sih, karena kayak ngambil paket dari pintu-pintu orang. Oh, keren. Ini ya. Gitu. Jadi tapi jangan dicontoh ya. Terus sebenarnya dia juga main bola juga. Oh, ya. Jadi sebelum pemain bola dia teh. Tapi
tim kayak SMP gitu. Oh iya, Tarkam ya. Sama main kriket juga. Oh main kriket juga, pemainnya ya? Ikutan main ikut gitu? main. Ikut main. Dan kayak dia pernah jadi terpilih kayak pemain muda terbaik gitu. Tapi buat kriket ya. MVP Oh ya. buat kriket. Buat kriket. Tapi waktu Di, masih kecil. di keluarganya gitu. Enggak. Di apa ya nama kriket? Iya pernah saya lihat di Twitternya kalau nggak salah itu. Memang Butch itu diceritain kan di lingkup keluarga atau lingkungannya yang memang bandel yang akhirnya membentuk karakter keras ke dia. Tapi olahragawan ya. Iya, kalau secara badannya juga kan ideal ya dia teh. Sebenarnya keluarganya dari keluarga biasa aja sih, baik-baik aja. Dia juga menceritakan hal kayak gitu. Cuman bapaknya emang apa ya, fans sepak bola juga gitu, penggemar sepak bola. Sama juga. Nottingham juga. Bukan. Oh bukan. Cambridge. Oh Cambridge. Bisa gitu ya. Itu from Father to Son ya, tapi beda klub gitu. Ya. From Father to Son tapi beda. Jadi di bukunya juga dia ceritain kayak dia lahir tuh waktu kecil tuh lagi Piala Dunia tahun berapa gitu. Gitu-gitulah. Gitu. Jadi memang turunan dari bapaknya supporter mah gitu. Jadi supporter cuman beda klub. Beda Ngeri klub. ya? Ngeri ya? Cambridge. Kayak beda agama gitu ya. Bapaknya beda agama tuh. Itu juga Cambridge, saya pikir kampus Ya. Taunya klub bola. Ada. Saya juga baru tahu barusan Cambridge ada gitu klub bola. Jadi itu nama, Kan nama ya ini kota. kan kota. Jadi kan kayak misalnya kita gitu kan. TB gitu. Misalnya itu gitu kan. Iya. Dan pasti di belakangnya ada gitu kan. Gitu. Jadi memang udah turunan lah ya gitu ya. Dan sosok Butch ini memang akhirnya jadi salah satu top boys gitu atau gimana tuh? Ya sebenarnya Top Boys Nottingham tuh kalau dari buku ya Yang ditranslate ya. Yang ditranslate karena jujur aja saya juga nggak terlalu banyak tahu juga, tapi karena translate buku akhirnya, otomatis saya baca kan, jadi sedikit tahu juga. Apa Top Boys Nottingham tuh Paul Scarrett namanya. Paul Scarrett. Waktu Botsy-nya juga masih muda itu. Oh iya. Jadi kayak apa ya? Bisa dikatakan forest crew yang yacht-nya lah. Iya. Baby-babyan gitu ya, yacht lah. Iya. Ciki-ciki lah. Ciki-ciki lah si Butch itu. Si Paul Scarrett. Jadi top boys yang terkenalnya banget di Nottingham tuh Paul Scarrett. Oh, Paul Scarrett ya. Jadi regenerasi dari yacht class gitu kan atau student class gitu ada. Ya, gitulah. Regenerasi gitu. Regenerasi. Dan ya maksudnya di buku itu dia menceritakan tentang apa sih kebanyakan kekerasannya kah atau ada pesannya kah atau seperti apa? Sebenarnya kebanyakannya kekerasan sih. Kekerasan gejolak kaula muda ya. Pada saat itu ya. Terus cerita-cerita dia dulu juga kerja di mana kayak gitu-gitulah. Iya. Ya seperti kayak orang biasa aja sih sebenarnya mah kalau untuk hari biasa mah dia normal life aja. Normal life ya ketika sepak bola yang jadi ada nggak dia nyerita maksudnya ketika saya away kemana gitu. Oh banyak di situ. Oh banyak. Beli ayam gitu sambal saki. Lama cerita beda deh. Di Solo itu. Itu teh berapa halaman sih ya? 200 lebih lah. 200 lebih lah ya. Tapi untuk baca juga nggak bikin. Kebayangnya kan terusnya. Kayaknya nggak bikin jenuh ya buat teman-teman yang suka bola gitu ya. Harus kan buku koi paste. Nggak translate. Sebenarnya untuk itu oke sih sebenarnya malah tulis ulang dulu. Oh ditulis ulang dulu cara awal ininya gitu ya? Karena kan emang scanan ya. Iya. Dari sananya scanan. Jadi bingung juga kalau misalnya translate buka tab ini gitu. Jadi ya udahlah tulis ulang aja. Itu pengerjaan berapa lama sih ya? Nah itu sih, itu kendalanya itu karena lumayan lama sih karena ya saya juga kerja terus harus nyempetin aja pulang kerja sampai bawa laptop ke kerjaan juga gitu kalau lagi nggak ada kerjaan ya. Oh, itu sendiri atau dibantu? Dibantu karena saya bantu sama ini sama doi. Oh, sama doi. Jadi kayak gini pacarnya bule. Jadi akhirnya di Poland. Di Poznan. Oh di Poznan. Nah, jadi agak relate juga setelah baca buku itu ternyata Botsy itu pernah away ke Poznan juga buat Inggris kalau nggak salah. Oh timnas. Buat timnasnya. Ya di sana dia cerita juga bikin ngaco gitu maksudnya. Di sana juga. Ya. Kebanyakan di bar sih. Di bar. Jadi away cuma di bar gitu. Away di bar. Oh terus, jadi dia karakternya nggak masuk stadion gitu atau gimana? Kadang masuk, kadang enggak. Oh. Tapi di terakhir karena
dia kena ban kan, gak Iya. boleh masuk. Kebanyakan yang si Top Boys tuh kena ban ya. Iya. Tapi kadang yang sebelumnya kan sebelum di band tuh dia sering stadion gitu kan. Mungkin si Butsi kayaknya mungkin ada kelihatannya tuh dia kadang mau nonton, kadang di bar gitu kan. Kadang dia cuman cari rusuhnya aja mungkin ya. Iya. Sebelum Kayak- dia di band gitu kan. Hmm. Apalagi sudah di band kan jadi Kayak di Spanyol juga dia cuma liburan gitu. Oh, liburan. Di Perancis dia liburan gitu lah. Liburan tapi pas Tapi- timnas main atau pas si Timnas. Pas timnas. Nah, kebanyakannya pas timnas soalnya Soalnya Tiha masa jarang gitu. liburan tapi ribut gitu atau gimana itu? ada cerita Oh, itu ada. kayak misalnya nonton siapa gitu di bar apa, Iya. pertandingan mah lain, bukan pertandingan Inggris gitu sawek gitu, Iya. tapi ribut. Biasa Oh. udah mabok ribut. Jadi Gitu memang lah. hobi mungkin ya. Berantem tuh udah buat dia tuh ya Hmm. cari kesenangan dan Ya. hobi lah ya Ya. dan ada perasaan nagih. Liburan mungkin. jadi. Hiburan yang mungkin Hiburan dan liburan weekend. Jadi nganggapnya ya iya something for the weekend hiburan kan yang gitu kan. sakit Jadi atau- daripada ya udahlah ada bola. Nanti aja liburan mah kalau kita kan duh tanggal segini kosong gitu. Ayo liburan gitu. Kalau di sana kan mungkin wah ada liburan nih timnas main jadi gitu. Ya, Jadi dia langsung away ke sana ya udah liburan ke tiap negara atau tiap negara gitu kan ke tiap negara. Itu nganggapnya udah liburan terus refreshing gitu ya. refreshing. Kalau kita kan ke pantai yuk ayo. Nah, Dia mah ya udah. cari ribut ya. Jadi liburan. banyak temannya gitu kan ya. Iya. Dan ya Lucu sebenarnya mah ya maksudnya lucu. konyol lah, konyol. Dia di banned itu gara-gara apa? Di bukunya diceritain juga. Diceritain karena dia tuh sering masuk penjara. Pokoknya penjaranya kayak hukuman kayak tindakan yang mengancam. Tindakan yang gitu. mengancam. Itu sering banget. Sering banget. Jadi kadang denda, kadang ya tapi karena itu akhirnya dia pernah masuk penjara juga waktu muda tuh dia di Durham kalau nggak salah. Oh, di Durham. Di Durham. Ya itu kayak penjara anak muda gitu tapi yang basisnya militer kayak gitu-gitu. di Tangerang ya nanya Kayak gitu-gitulah. Dimasukin penjara. Dimasukin, karena udah sering banget. Ya emang nakal sih. Nakal lah ya dia tuh. Dan akhirnya di Penguntil banned itu oge karena nya. kerusuhan juga. Karena akumulasi. Akumulasi karena banyak banget. Akhirnya di banned sama Sama. Federasi Sepak Bola Inggris ya. Hmm. Si Butsi. Bayang ya dari pengutil terus ribut ya kelahi terus Kelahi. stadion gitu bertengkar dan Iya. ya ribut gitu kan Ribut, Wah, ya. ribut gandeng wah Rusuh. gitu kan ngechat ribut kan Dan itu ketika dia terjadi tuh setiap akhir pekan kah atau gimana sih dalam bukunya itu? Di tiap pertandingan sih. Di tiap pertandingan Nottingham lah ya khususnya ya. Nottingham sama timnas berarti ya? Nottingham sama Timnas. Nottingham itu Cuman kan kalau yang timnas kebanyakannya di luar negeri. di luar negeri. Biasanya dia ributnya sama pendukung Chelsea juga. Jadi Oh, bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Buat masalahnya tuh sama Nah, ya. ya Chelsea lads lah gitu. Oh, Chelsea lah saya Heeh. coba dari Inggris karena memang udah sama lah ngedukung timnas Inggris bareng-bareng gitu ya akhirnya yang di sana. Maksudnya barengan gitu barengan sama si Chelsea ya Si sama si klub-klub lainnya supporter Chelsea ngelawan mana gitu misalnya kan ya ribut sama siapa gitu Ya, wah menarik ya. Jadi tentang berantem Ya malah kalau di scene Inggris, Iya. timnas Inggris tuh Hah? malah Botsy-nya yang lebih terkenal daripada Paus Karetnya. Oh, di scene Inggris itu. Di scene Inggris. Karena- karena Botsy-nya sering masuk ya di koneksi timnas. lah ya connection ya connection kan juga dia Sering banget ya si buat situnya. kebayang kalau di kita koneksi itu beak Iya. koneksi di sini habis gitu kan sama, sama supporter lain gitu bingung kan jadi Tragedi Hillsborough juga dia menceritakan tragedi. Ada, Oh, ada. tapi nggak terlalu banyak sih, tapi ada di situ. Dan pas Hillsborough itu dia ada di situ. Ada di situ di pas yang kejadian di Itu kan Stadion saya- Sheffield. yang itu ya yang si FA ya Ya, semifinal FA lawan Semifinal Liverpool. FA, ya, si Nottingham Nottingham lawan Liverpool itu di Hillsborough. Hillsborough di stadionnya Sheffield Sheffield. Wednesday 96 kalau nggak salah ya. 96. Dia itu ada di situ tuh untuk berkelahi atau gimana? berapa jadi- 90 96 96 orang tewas. ya, ya. tahun 5 ya Ya, segituan. Iya, 70 ya 80-an. 80-an ya Dan dia ada di sana ya. Ada, cuman waktu itu dia emang mau nonton tuh ke dalam, cuman dia nggak, karena sebelum masuk lapangan Ya. dia berantem dulu lah, Iya. dia punya masalah apa akhir ya pasti buat sih banget. Terus dia ditahan di kayak di belakang stadion,
itu ada kayak apa ya, kabin kontainer gitu. Iya. Nah di situ yang buat masalahnya sama beberapa pendukung Liverpool juga disatuin. Gitu. Nah jadi mau mobil non sih, mobil tentara sih. ya gitulah. Semacam itulah ya. Huru-hara gitu tuh. Oh jadi ketika pertandingan berlangsung dia mah di dalam situ, ya? tapi masih ada di sekitar stadion. Nah udah gitu dia dibebasin juga karena ada masalah ya, ada kejadian yang si Hillsborough ya. Dan dia sebenarnya nggak tahu ada apa gitu kan. Cuman dia lihat kayak ambulan kesana kemari terus dan si polisinya akhirnya ya udah kalian bebas aja, bebas dan nggak didenda, nggak diapa, biasanya kan didenda atau apa. Bebas dan dia belum di BAP ya. Belum di BAP. Terus juga nama band BAP. Dia nanyain ke orang-orang juga masih karena mungkin panik orang-orang juga. Jadi akhirnya dia ke bar. Nah pas di bar dia lihat TV kayak gitu-gitu dan ada orang-orang juga yang akhirnya masuk. Ya akhirnya tahu. Dia tahu terjadi itu. Gitu. Si Butsi teh pernah kalah nggak kalau berantem? Paling yang dia takutin gitu? Banyak sih. Banyak ya? Banyak sebenarnya kalahnya dia tuh ya. Sebenarnya banyak. Kan gitu Mike Tyson juga. Tapi yang parahnya di sini sama Birmingham. Oh, sama Birmingham dia pernah menceritakan juga di bukunya. Di situ dia sampai babak belur parah lah. Birmingham. Masih Zulu ya? Zulu Warrior ya. Zulu Bas Warrior si Bas. Ya, Bas. Zulu Bas lah ya. Memang terkenal kan para imigran dari Afrika Selatan kan itu ya. Si Zulu itu kan nama kalau si bangsa Leicester kan kebanyakan dari Pakistan ya. Ya dari Asia gitu kalau si Leicester itu. Kan sebut sih saya juga kemarin baca sedikit lah ya yang hasil terjemahan Egi. Di sana Butsi menuliskan ada beberapa film yang dia bilang paling keras, paling lemah dan paling tidak berguna gitu. Jangan. Butsi bilang kayak gitu karena sesuai pengalaman dia nyata gitu ya. Nyata karena udah kealamin gitu. Kealaminnya terus dia kan ya kebayang gitu dari tadi cerita kan yang si Butsi ceritain kan emang pengalaman dia terus liburannya gitu kan, cari kesenangannya itu kan bola gitu kan, nonton klub bola atau ke stadion gitu kan. Terus ribut. Dan dia akhirnya punya penilaian beberapa film yang itu jadi bisa paling galak, paling juri gitu. Yang paling lucu kan paling tidak berguna gitu. Dia jadi juri gitu. Jadi menilai gitu kan akhirnya jadi ada film yang tidak berguna berarti ya konyol berarti. Ya sampai segitu dan detail tuh. Terbaiknya buku ya. Nah, itu kan film yang tidak berguna tuh, Film tidak berguna teh siapa aja itu teh? Jadi ada sebenarnya Butsi nyebutnya kayak ada stage-nya. Oh, stage-nya. Penjurian. Ada penjuriannya. Kayak dia ngakuin banget Chelsea sebagai yang paling keras. Kayak top class lah. Oh iya. Dia nggak nyebut paling keras, nggak nyebut apa sih kalau buat Chelsea dia itu top class. Top class. Ya. Tapi sebenarnya juga Chelsea juga bisa jadi firm gitu gara-gara Nottingham. Yang si Headhunter. Martin King. Oh ya. Jadi karena Nottingham itu emang gimana gitu? Jadi sebelumnya emang Chelsea itu emang kayak belum terorganisir lah. Tapi karena lihat Nottingham, jadi mereka tanding tahun 70-an atau apa. Terus mereka ribut dulu sama Nottingham, diserang lah. Cuman si Nottingham udah terorganisir gitu. Nah akhirnya pulang dari situ mereka buat lebih terorganisir lah ya. Jadi ngumpul di bar teh langsung bikin skemanya. Iya. Kudu juga Nottingham. Jadi satu suara. Satu suara pokoknya misalnya stadion mah. Top class berarti ya si Butsi bilang Chelsea. Si Headhunter ya. Headhunter berarti kan? Headhunter mungkin kalau di Chelsea. Sebelumnya si Headhunter ya. Chelsea terus Arsenal. Top class juga itu, Pak. Iya. Terus Plymouth. Plymouth. Terus Manchester enggak terlalu sih. Enggak terlalu. Ngeri ya itu Arsenal. Sebelum jarang terdengar gitu. Tapi itu juga tahun lama sih. Tahun lama ya. Sama aja main bola juga tahun lama. Tapi Arsenal dari tahun lama teh. Baca di berita kan sebelum pernah gitu terus itu. Iya. Arsenal juga salah satu top class lah menurut Botsi ya, pada versi tahun Botsi. Lama lah. Pada era dulunya lah ya. Era gejolaknya. Top class itu berarti yang keren mungkinnya ya secara yang keren terus ya yang minimal ya udah notorious si firmnya dan ya. Terus terorganisir terus
Kawantun. Nah, Ya. pas itu karakter banget, karakter. karakter itu. Terus Ada beberapa lagi sih itu. ada Terus yang level berikutnya yang menurut dia nggak penting. nggak penting. Menurut dia nggak penting tuh kayak Aston Villa. Oh, Aston Villa dia bilang nggak penting. Nggak penting. Kata Aston dia. Villa hardcore itu kayak ya. kata dia overrated. Overrated. Kayak ya mungkin orang-orang nganggapnya keren gitu apa, Hmm. tapi nggak. Menurut buat sih ya Ah, itu overrated. Cang lah ya. Aston Villa, villanya. Villa. Terus dia paling nggak suka Sunderland. Sunderland ya. Makanya ada di bab bukunya juga Hmm. Mackem. Dan saya juga baru tahu tuh Mackem tuh apa? orang Sunderland. Oh, orang Sunderland Ah. disebutnya Mackem. Mackem. Oh. Dia nggak suka itu Sunderland karena emang dia juga banyak ditangkap di sana juga Oh. di Sunderland itu. Oh. Oh ya, yang bagus lagi menurut dia kayak Millwall sama West Ham. West Ham. Ya, terlalu Ya gede. memang dan memang paling kuat juga katanya, maksudnya yang paling berani lah itu si Yang tadi Dua. aja yang karakter tadi yang Ya, disebutin. rata-rata dari London ya, yang maksudnya yang kuat gitu, yang top class pilihan si Dan Butsi Nottingham itu juga deket-deket London. deket-deket London itu ya. Kan Midlands lah dia kan, Ah, kalau nggak salah juga. salah sih. London mah ibu kota, mungkinnya faktor apa ya, sosial. Ya, kan, Ya balik lagi ya faktor sosial yang Soalnya kan di sana kecamatan. ya, kecamatan punya klub bola, Ya, terus kecamatan. berdekatan Nah. lagi. Itu sih yang repot. Di stadion. Punya stadion. Nah kan saya juga baca-baca juga ya sedikit, ada bahasa-bahasa yang memang nggak familiar juga gitu, kayak Old Bill. Kalau Mackem tadi Mackem bahasa itu tuh bukan bahasa orang kan. Jadi nyebutnya Mackem tuh buat orang Sunderland. Oh, kayak Mecunian mungkin kayak Ya, gitu ya, ya. Mecunian Mecunian. apa? Mecunian Ah, kayak iya, gitulah ya, ada sebutan-sebutan. Ada sebut-sebutannya, itu juga jadi kayak pengetahuan baru juga buat Oh, saya. iya, Gitu. gitu. Aduh, nggak tahu. Nah, itu bahasanya. dapat si infonya gimana, Gi? Kalau Ah. bahasa-bahasa yang kayak gitu kayak ya Mackem gitu kan sebenarnya di Itu. kampus juga nggak ada bener. Di googling, Di googling, Di googling. juga. ini naon ya artinya gitu. Di keluar teh belanjaan gue. Soalnya emang nggak ada kalau Mackem. Nah, sama kayak ini juga, Butsi juga nyebut orang Irish, Irlandia, itu jocks. Jok. Jock. Nah, kalau ditranslate itu atlet. Atlet. Jokesnya mungkin. Iya. J-O JOCK. Jok. jokes. Oh, nyebut orang Irlandia itu jok. Jok. Ada artinya atau ya memang Itu mah orang. bahasa Bahasa dia gitu. untuk memanggil Irlandia jok aja gitu ya. Ya kayak Birmingham tadi Brumi gitu. Oh, Brumi. Nah, itu orang-orang Birmingham namanya Brumi gitu. Ah. Disebutnya Brumi, Sunderland, Mackem. Soalnya kalau sini mah tukang sport gitu ya. Ya kayak Nah, kayak kan gitu, tukang sport tukang sport kan. Oh, olahraga sana. kayak Liverpool, Scouser kan. Oh ya, Ya ya. gitu-gitulah Oh, bahasa-bahasa bahasa-bahasa gitu. Ha. Terus yang tadi juga yang dibahas tadi Old Old Bill. Ah, Itu juga asalnya bingung saya Old Bill apaan ya gitu. iya. Tapi Pajak ya, kemarin pajak Keselila, Old Bill. Old Bill. Jadi bayar-bayar. Tagihan IMB, tagihan. Old Bill. Akhirnya googling juga kan. Old Bill itu ternyata jadi dulu ada film kartun. Iya. Nah, itu tuh nama karakter polisi. Oh. Namanya Old Bill. Di kartun itu disebutnya Old Bill. Makanya jadi aja disebutnya Old Bill. Seluruh Inggris, maksudnya Ya, kayaknya di seluruh Inggris bilang itu Old Bill gitu. Bahasa maksudnya mungkin bahasa kayak bahasa slengian kayak pokis gitu kalau Iya, dikira. kayak Ya, gitu lah. Gitu lah ya. Kayak Pak Ogah. Nah, Gimana? polisi Pak Ogah. cepet lah kalau iya, ini iya, kan. iya. Oh. Tapi mungkin hanya di lingkungan sepak bola aja kali ya. Oh ya, lingkungan supporter lah ya, Nah, lingkungan supporter aja kayak. lingkungan bola, bahasa-bahasa seperti itu. Selain itu ada lagi nggak nemu bahasa-bahasa yang Sebenarnya bahasa-bahasanya kayak ya yang sering didengar sih kayak bollocks kayak gitu-gitu Oh, lah. bollocks, Cuman di buku juga karena penulisan bollocks juga kan bollocks tuh banyak artinya gitu. Iya. Jadi ya harus dibaca dulu nih kalimatnya kayak gimana. Oh iya. Bollocksnya yang mana nih? Kasih Iya, besar iya. bolok. Loksia. Laksi Andra. Loksia. Gitu. Bolok. Helmik. Helmik terasa. Selain Bahasa ngawelengnya. ya bahasa Ya, slangnya ada. Slangnya. I hate you but I love you. selain virus. Terus vaksin. Dan di selain sisi kekerasannya, apa sih yang Butsi ceritakan? Itu ada keluarga. Keluarga. Sama ada juga cerita kayak seksnya juga. Oh, seksnya juga. Cuman nggak
nggak banyak sih, tapi ada lah. Ada lah ya, Kayak- bumbu-bumbu ya. Kayak dia ketemu sama orang Amerika di kereta Oh gitu. ya. Terus dia nyekilnya kayak pakai aksen Oh pakai aksen inilah ya. British gitu Ah. kan. Jadi zaman dulu Biar- mungkin biar sensualnya. jadi zaman dulu mungkin orang Amerika kalau ngedenger aksen Inggris tuh kayak aduh seksi ya gitu kan gitu. Jadi digunakan lah itu. Oh, itu modus. Standar Kayak Egy lah ya. Standar Gila ya. kali. Egy and friend. Diceritain juga ya. Tapi nggak nyeritain kayak ya seks gitu kayak non sih. Ada juga Buku sih. teh dulu tuh buku Buku khusus seks yang ya, yang apa ke tante cenah aku dibenerin Disodok. Aku Jody bukunya mau dia karena tuh ayo kayak dia lah. Tante Sofi. Bisa juga detail gitu. Jadi ada enggak sampai sana. Ada sih, Ada. Tapi sampai detail ini enggak? ada. Oh, ada. Oh, Ada. ada. Kayak dia itu juga ada tuh bahasa Inggrisnya saya lupa, cuman itu pakai slang lah. Kayak load my ya Iya benar ingat aku keluarkan lah bisa jadi odol mencukur sama kita. iya. Kayak bahasa Inggrisnya. Ada juga. ada. Dan bahasa dia itu. Iya, bahasa Inggris. kayak any arrow enggak ya? Any arrow enggak ya? Enggak kayak any arrow pisan. Enggak. Ya tadi Tante Sofi Tante Sofi ya. gitu. Di detail gitu kan any arrow. Enggak Enggak, terlalu cuma detail Mungkin kayak gitu. kalau buku-buku saya juga tahunya dari Kakak-kakak kakak-kakak dulu kelas lah. dulu lah ya. Pernah ada buku Bisa. gitu. Dikasihin kemarin linknya di grup WhatsApp nih. Baca Baca buku lagi. lama. Ini tuh buku dulu mah trendy sebenarnya. Main inspirasi kan ketika baca itu kan. Any arrow. Makanya saya jadi tahu buku tuh. Oh, ini ada buku ini. Kujilat kubuka perlahan kayak gitu kan. Ternyata tante Nah, gitu kan. ada detail gitu. Misalnya 10 halaman atau 20 halaman didetailin gitu. Enggak tinggal detail ini cuma Enggak, berapa paragraf lah. Ini arrow ya keren itu. Jadi tetap ya ada tanggapan maksudnya tanggapan dari Egy terhadap Puji itu dia orang yang pendiam aslinya tuh, cuman Ya enggak banyak tingkah lah. nggak banyak tingkah sebenarnya ya dari kecil juga, tapi mungkin dari kecil dia udah ada apa ya seperti nyeleneh lah Ya, mungkin gitu nyeleneh. ya dan Ya karena tadi juga disebutin nama saya, dia pernah main bola juga kan waktu Iya. kecilnya di tim kayak SMP gitu. Iya. Di situ juga dia berantem kayak Main bola juga berantem ya. berantem sama timnya Hmm. sama lawannya gitu. iya. Terus kayak di banned juga sama kepala sekolah kayak gitu-gitulah. Gara-gara nakal itu ya, Iya. gara-gara itu. Sibuk sih itu. Jadi nanti mudah-mudahan berapa lama? Kapan nih? Dua Kayaknya bulan ini lah, mau- 2 bulan ke depan kayaknya. buat si Ah. rilisnya ya. Iya, karena prepare dulu buat cetak cover lah seperti itulah gitu kan proses. Alhamdulillah kan kemarin Pak Pastilah Egy- ini pasti datang lah si Busi sini kan buat autograf. Iya, dan Buat langsung tanda tangan nanti. dia juga kalau ke Inggris katanya ke rumah aja, katanya rumah tidur aja lah di sana. Jadi Aman nih dia. ya si Prung itu temen-temennya Rokok-rokok sekarang emang orang ya. Inggris tuh. Rokok-rokok emang ya. Ada rokok-rokok. Cuman yang ada bubur ayam pagi-pagi mah merenya bubur. Nah, repot. Si aku gampil saya tuh. Enggak ayam. Ada gitu. Pakai sambal lagi ya. Sama lagi. Hujan badai. Curhat. Hai. Aduh. Ya kan jadi buku gitu. Di bahasa slangnya kan itu bahasa slang Inggris ya. Under ya. Under 18 ya. Under 18 buat buku. Bikin buku harusnya mah. Jangan kalah tuh. Aset wae tak buku sekarang mah tuh. Ya, cerita-cerita. Pasti banyak lah Aisa konyol-konyol. Ya, Banyak. banyaknya Aisa. Ikut tur juga udah. Wah, banyak bisa. Butsi dia. Bucin ribut ya. Jadi maksudnya kan kalau tapi yang saya tahu sih ada pesan nggak sih di buku itu akhirnya gitu untuk generasi sekarang atau memang udah aja itu mah? Terus pas dia mulai tadi pesan gitu, terus dari dia mengundurkan diri dari dia ada gak mengundurkan diri Akhirnya dari jenuh dengan maksudnya dari dengan dia kekerasan sebutannya terus. maksudnya dari si udah Kayaknya udah Top berumur boys. karena udah tua. Terus dia juga di ban sama federasi sepak bola Inggris. Nah, Jadi kayaknya ya hayang reureuh lah meureun kayak gitu. Iya. Tapi nggak ada ungkapan dia mau mundur dari sepak bola. oh, Ya. enggak. Nggak ada, soalnya dia juga masih sering ke Spanyol nonton Madrid kayak gitu-gitu. nggak maksudnya jadi berkelahinya terus dia udah
udah nggak nakal lagi gitu karena mungkin faktor keluarga mungkinnya dia juga sama gitu ya. Jadi balik lagi ke jadi supporter aja gitu kan ya. Jadi balik jadi supporter dia. Dan memang saya juga lihat kemana-mana dia selalu bawa anak ke Wembley untuk nonton kriket. Kemarin terakhir nonton Nottingham, dia bilang dia lebih fokus ke keluarga katanya, jadi sayang keluarga lah untuk saat ini udah inilah. Dan ya itu tadi beberapa kayak Butsi salah satunya dan beberapa preman di era angkatan Butsi itu akhirnya mereka tetap ngasih pesan bahwa ya jangan kayak saya dulu lah, maksudnya ya nggak baik lah kriminal itu gitu. Tetap aja ada. Apalagi kan kayak ketika umur terus mengurang gitu kan ya, terus ya semakin tua terus udah berkeluarga ya udah family man harus jadinya mungkin ya kebanyakan dari sana kan si top boysnya jadi family man gitu kan. Iya benar. Dan mungkin juga kalau menurut saya ya yang saya baca gitu kayaknya juga nyeritain kayak maksudnya bisa ya hooligan lah ya atau ya kayak Butsi gitu beda sama yang yang jadi kayak scene-nya juga pasti berubah ya. Jadi mungkin nggak kayak dulu lagi lah gitu kan. Gitu. Ada yang perubahan juga gitu. Butsi menceritakan juga di situ dengan enggak sih, cuman ada beberapa kalimat yang menuju ke situ, tapi itu menurut saya ya kayak gitu. Cuman tapi pesan-pesannya sebenarnya dengan mungkin nggak banyak, maksudnya karena dia nyeritain tentang perkelahiannya, tentang masuk penjara, mungkin itu juga bisa jadi pesan sih, tergantung orang bagaimana menerimanya ya. Di sana juga udah ada pesan sebenarnya ya gitu ya. Akhir-akhirnya makan ya itu akhir-akhirnya ya jadi family man akhir-akhirnya kan ketika udah punya anak mungkin ya. Ada fasenya juga gitu. Nggak fase bengal maksudnya ya. Ya jenuh mungkin ya gitu-gitu terus mungkin ya. Saya juga kan pernah mengalami mungkin setelah jadi sama Jus ya. Nonton Gatrik. Nah jadi kan ini saya pengen nanya ya ke Aeca ya, maksudnya kan kalau di luar negeri lah ya, kita berkaca pada di Inggris lah khususnya, pasti selalu yang dikatakan top boys itu pasti selalu bikin biografi lah ya. Nah kalau di Indo ada sih nggak sosok seperti itu di Indo lah, untuk misalkan saya dulu masih dari supporter tradisional nih zaman dulu. Sebenarnya banyak sih ya, mungkin ya banyak ya. Ada itu. Ada beberapa yang mungkin yang udah pantas gitu. Sebenarnya ada beberapa, tapi ya mungkin nggak ada yang publish gitu ya. Apakah itu dari si firmnya atau dari organisasi? Oh iya. Yang maksudnya yang mungkin yang saya baca atau saya lihat gitu kan ya, ada beberapa yang ini patut buat di buku gitu kan, atau buat dibikin autobiografi gitu. Iya. Cuman kan kalau di sini masih standar ke daerahan atau ke klub-kluban gitu kan ya. Dia juga kalau yang nge-publish juga kan paling lakunya ya sama ya itu mungkin kan terus kan gitu. Ya mungkin kalau ngerilis juga kan siapa gitu yang ngerilis, kecuali nanti misalkan ada yang ngerilis yang lokal gitu kan. Ngerilis yang lokal ya sih bisa sih, maksudnya itu kan itu misalkan yang ada beberapa dari firm gitu kan, dari firm di seluruh Indonesia ya, mungkin ada beberapa dari supporter klub dirangkum lah ya nanti klub terus ada bagus dari si firmnya ya, yang si casual scene-nya ya, terus ada yang dari organisasi supporternya yang dulu lah tradisional ya, yang organisasi itu banyak juga sih sebenarnya. Cuman kan ya itu nanti mau ngangkatnya kemana gitu, apa sih pesannya tuh ya, jadi terakhirnya apakah mau diangkat autobiografinya aja, terus ada pesannya kan, kadang gimana orangnya sih, mungkin good or bad gitu kan, apakah si ini mah terakhirnya jadi ormas gitu kan, yang tadi dia obrolin kan, apa ya dia terus ada yang ya udah organisasinya ya jadi pendapatan dia atau gimana kan, kita sebenarnya banyak sih, tapi ya ada beberapa lah, bisa sih ya kita, maksudnya tim Siprung juga bisa untuk mungkin ada jadi knowledge juga gitu kan. Ya, siapa-siapa aja sih di Indo. Apakah memang bukan bisa, kalau bisa dirangkum dari satu buku menceritain beberapa orang gitu. Iya benar. Kayaknya sih yang kepikir memang satu buku untuk beberapa orang dulu sih di Indo, karena kan kita jatuhnya
yang terjun ke dia ya terus untuk ya menggali terus, informasi ya gitu. buat ngegalinya juga sih. Iya. Kayaknya lebih menarik. Kayaknya di bagus. Indonesia lah. lebih Nanti bagus. ditranslatein Yang Inggris. Jadi Indonesia Inggris selain. Nanti bisa kan kirim dijual si ke Butsi suruh suruh baca. si Butsi translate. Sekali. Si Butsi suruh translate. Pakai bahasa Sunda liar oke pasti aduh cenah. Bisa. Asli bahasa Sunda. Nah, kan bisa bahasa ya. Sunda slangnya. Atau bahasa Betawi gitu kan terus Iya. bahasa Medan, Surabaya, bahasa Surabaya, Jawa gitu kan. Semarang, gitu kan. Kebayang gitu. Bagus sih, tapi itu nanti kita kirim ke Butsi dengan bahasa-bahasa daerah kan. Jadi Bolok beda artinya jeung itu. Bolok di dia. Loksia. Aksen mana ini? Oh, ternyata Indonesia kan lebih banyak aksennya, ternyata lebih rumit gitu kan sebenarnya. Ditulis nanti pagar bintang standar tambah pagar bintang tambah gitu enggak baca. Jadi kadang ngadat ya. Nah gitu, jadi buat teman-teman ditunggu aja lah buku-buku yang memang menarik lah, untuk saya juga menarik, dan kayaknya baru Prung yang pertama nih untuk menerjemahkan buku yang memang di scene di football casual ini. Kalau dulu kan kita tentang si casualsnya ada bukunya kan ya, Top Boys itu kan berbahasa Inggris tuh agak sulit juga lah dicerna. Nanti juga tapi kita nanti memudahkan dengan versi bahasa Indonesianya itu. Gary Clark Butsi judulnya teh apa itu teh? The Executive Forest Crew. The Executive Forest Crew itu nama si film si Butsinya ya. Nama film si Butsi di Nottingham Forest. Nanti bisa kalian dapatkan, nanti gampang lah untuk media-medianya juga kita bikin juga acara lah, sebuah event Butsi lah suruh ya. kesini. Si Butsi, mungkin Mamat juga sempat ngajakin kan. Virtual, tanda tangan virtual. Oh iya, nanti juga kita bakal ngundang Butsi di ini sama Egi juga. Untuk ngobrol langsung live YouTube. Jadi memang ya buat berkenalan lebih dekat dengan Butsi secara visual lah ya. Karena ke Inggris juga kita kan masih corona ya, sebenarnya kita juga ada lah niatan ke sana. Cuman karena corona mah duit lah gitu kan. Jadi ya can divaksin lagi. Jadi ya belum bisa lah. Jadi kita bisa nanti mungkin ada program yang memang Egi ini sebagai penerjemah dari pihak Prung untuk ngobrol sama si Butsinya lah gitu ya, bagaimana teman-teman juga lah pengen tahu lah yang mana sih gitu kan, yang belum tahu kan gitu kan. Terus ada beberapa bahasa atau apa gitu kan, apakah ini ceritanya? Ya gitu lah. Ya ada beberapa pertanyaan juga lah. Beberapa pertanyaan lah ya dari Egi pribadi ya ketika menerjemahkannya lah, menerjemahkan bukunya. Jadi Egi bisa pas udah baca semuanya gitu kan, jadi aja jadi pengen gitu kan. Kerasannya mah enggak. Oh, kerasannya enggak. Oke aja, bola oke ente. Boleh nonton Ya. Tapi enggak fanatik. Ya mungkin ditunggu aja lah buat teman-teman, karena buku ini akan terus kita godok sampai akhirnya hari H launching. Mantap, hari H. Lancar dan dimudahkan segala. Terus lokal ya, saya buat Sprung juga tuh lokal. Lokal banget, lokal, dan baru pertama lah. Terus nanti juga yang lokal tuh, yang abis buku itu kita coba untuk rangkum beberapa organisasi atau firm yang ada di Indo lah gitu kan. Ya si istilah si Top Boys. Top Boys lah ya. Ketua atau gimana lah gitu. Nah gitu aja lah ya untuk pertemuan hari ini ya. Udah banyak ngobrol juga lah, saya juga baru tahu. Buat si paling rilisnya 3 bulan lagi. Iya 2-3 bulan lagi lah sepertinya. Berapa kopi gitu? Rencana tes kopi. 200 dulu Tes kayaknya. 200 buku dulu lah, tapi nanti lihat pasar bagus ya perbanyak deh cuan. Penerbit lagi di ini juga sama lagi dikomunikasiin lah gitu, penerbit juga gitu. Mudah-mudahan lancar lah sampai hari H. Dan maharnya juga nggak terlalu gede lah. Terbaik. Ya gitu aja lah untuk episode kali ini ya. Jadi tunggu aja buat teman-teman buku yang memang pertama, the one and only lah ya. Bisa pertama, pionir lah. Asia ya? Masih Southeast Asia atau Southeast Asia atau di Asia juga mungkin. Europe ya. Di Asia juga mungkin baru si Prung yang baru menerjemahkan buku dengan scene ini gitu ya, dengan scene ini gitu. Dan di Asia lah ya, bukan Southeast Asia, Asia aja. Asia cukup lah, Asia gitu aja. Nanti ada translate Indianya. Ada. Oh di Asia. India. Sinetron itu. Ya gitu aja lah. Saya Jebo. Saya Sion. Saya Egi. Dah.